Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruntuk Bapakku, Bapak Presidenku Joko Widodo. Pak, Bapak udah mulai lelah ya? Bapak udah capek. Bapak kepengen istirahat, pulang ke kampung halaman Bapak. Ya sudah Pak, istirahatlah, pulang. Kalau Bapak memang merasa lelah. Walaupun kenyataannya kami rakyatmu masih belum bisa rela melepaskanmu, Pak. Dan semoga di hari yang akan datang kita bisa berkumpul lagi ya, Pak. Saya akan selalu bersama Bapak dan keluarga Bapak. Janji. Sehat selalu untuk Bapak ya, Pak. Jaga kesehatan Bapak. Dan untuk Bapak Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan dilantik, saya ucapkan selamat ya untuk Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan semoga Bapak bisa memegang amanah negara dengan baik, menjaga, membela kebenaran dan keadilan untuk rakyatnya. Dan satu yang saya pinta, Bapak Prabowo, kalau bisa, biarkan Bapak Jokowi berada di kenegaraan, tetap berada di kenegaraan Bapak, tetap berada di pemerintahan Bapak. Biar kami tidak merasa kehilangan Bapak Jokowi. Tapi kami nggak memaksa kok. Itu hanya harapan kami aja. Terima kasih untuk orang-orang hebatku. Sehat selalu, panjang umur. Doa kami akan selalu menyertai kalian semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang guys ya, masih banyak masyarakat pun rakyat yang masih tidak rela ya kan ditinggalkan Pak Jokowi. Ya, tapi ini sudah aturan ya kan. Jadi sebentar lagi tinggal hitungan hari ya Pak Presiden akan mundur ataupun akan lengser dan digantikan oleh Pak Prabowo dan anak beliau yaitu Mas Gibran ya kan guys. Ya harapan kita semoga saja Pak Prabowo bisa ya kan melanjutkan program ataupun semua program yang baik ya kan yang Pak Jokowi bangun dan merubah Indonesia ini semakin maju. Itu harapan kita untuk Pak Prabowo ya, karena walau bagaimanapun kita pendukung Jokowi ini sebenarnya kita memilih Bapak yaitu karena Mas Gibran ada di sana. Jujur aja ya guys. Nah, jadi gitu ya guys. Dan oke, tapi kita akan coba dengar yang satu ini. Bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia Apalah. dalam penjara. Dan Nenek. dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan ke penjara. Kalau perlu hukum mati, hukum gantung saja si Jokowi itu. Maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adili Jokowi, tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati. Kebebasan apa lagi yang kalian cari? Kalian masih bebas berpendapat, kalian masih bebas berbicara, menjelekkan, memaki, mencaci, menghina, bahkan mengancam seorang presiden. Apa mereka semua yang tadi bilang gitu sudah hilang sekarang? Sudah dipenjara? Sudah dimusnahkan? Masih ada kan? Masih bebas berkeliaran? Lalu masih ada aja yang bilang demokrasi di negara ini sedang tidak baik-baik saja, di mana yang kritis dibungkam, dipersekusi, bahkan dihilangkan. Lalu kalian pengen demokrasi seperti apa? Pengen kebebasan seperti apa? 10 tahun loh, 10 tahun Bapak Jokowi menerima cacian makian seperti itu. Apakah Jokowi marah? Apakah Jokowi sakit hati? Saya rasa tidak. Ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Belum tentu yang teriak-teriak tadi lebih baik dari seorang Bapak Joko Widodo. Ya, benar, belum tentu lebih baik. Nah, jadi tapi guys, ya menurut aku Pak Jokowi terlalu sabar, tetapi oke lah ya kan. Itu sifat Pak Jokowi. Tetapi harapan saya untuk Pak Prabowo setelah dilantik, tolong yang berbicara yang seperti ini, tolong dibungkus aja, dimasukkan kerangkeng aja.
yaitu harapan saya ataupun harapan kami yang mencintai Pak Jokowi, supaya mereka-mereka ini jangan terlalu bebas berbicara sewenang-wenang lah ya gitu ya kan. Harus dibatasi. Seperti kata-kata yang kotor dilontarkan ke pemerintah ataupun presiden itu harus dibatasi, harus ditangkap aja. Nah itu ya, apalagi soal-soal ngata-ngatain presiden, bajingan tolol, macam-macam itu harus dibungkus aja Pak ya. Itu harapan kami pada Pak Prabowo. Semoga saja ditindaklanjutilah orang-orang yang seperti ini guys. Oke, dan ini yang terakhir yaitu kumpulan-kumpulan sakit hati lagi merencanakan sesuatu ya kan, menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita dengar dulu ya. Jujur, kalau misalnya KPU melawan, ya kita makin enak ini jadi amunisi kita buat demo kan. Jadi gimana pandangan saya hukum itu? Ya, jadi tanggal 10 itu kita tunggu. Tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Nah, siapa tahu nanti dalam putusan petun itu ada clue yang mengatakan bahwa proses misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya. Clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik. Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu ya. Tapi kalaupun tidak ada putusan petun itu atau putusannya tidak menguntungkan kita tetap maju dengan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini closing statement mungkin sampai 1:30 masing-masing dari Mas Roy, Mas Ishak, Bang Narko. Dan setelah itu jangan lupa kita akan foto bersama ya. Dan juga konsolidasi. Silakan Mas Roy. Aduh, Roy Irfan. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit tambahan amunisi buat Mas Refli dan juga kita semuanya. Tambahin kita aja lah. Dengar kemarin bahwa dalam kasus Fufu Fafa, bahkan Prof. Jimli juga mengatakan, sudahlah, itu kan sudah 10 tahun yang lalu, ya kan? Itu sudah lewat, maafkan saja. Ya, memang kelakuannya di Kaskus adalah 10 tahun yang lalu. Tapi setidaknya kita mencatat ada 2 kejahatan dia yang baru 2 minggu yang lalu dan baru seminggu yang lalu. Yang pertama adalah dari 5.000 postingannya dia menghapus 2.100. Itu jelas kejahatan baru ya. Kalaupun itu yang melakukan bukan dia, pasti suruhan dia ya. Jadi itu clear dan ternyata itu dikonfirmasi oleh Tempo kemarin dalam bocor alus. Itu adalah upaya bersih-bersih termasuk yang dilakukan oleh Menkominfo Budiari. Jadi artinya itu clear betul bahwa itu adalah kejahatan yang baru dilakukan oleh negara, dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan Fufu Fafa. Termasuk juga kejahatannya adalah mengaburkan identitas dia yang selama ini kemarin ketika teman-teman donasi sodakoh ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000 ke akun GoPay atau akun OVO-nya Gibran Raka Buming Raka, itu kan diganti menjadi Slamet. Itu kejahatan perbankan, harusnya bisa dilaporkan karena bank itu yang tercatat juga atas nama KTP-nya tetap Gibran. Kok bisa diganti jadi Slamet? Itu sebenarnya orang daftar pakai KTP salah saja bisa dipidana. Tapi nggak apa-apa, itu kita catat. Saya sepakat usulan Mas Refli tadi, kita fokus dulu ya. Tapi tetap kejahatan-kejahatan itu kita catat. Dan sekali lagi yang penting adalah konfirmasi dari teman-teman dari bocor alus Tempo tadi clear. Karena BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara itu adalah institusi resmi. Kalau dia sudah memastikan kalau Fufu Fafa itu adalah si Gibran Raka Buming Raka dan Mulyono Mumet ya, atau Jokowi Mumet ya, tadi oke lah. Kalau nanti kita bikin lagi kaos korban Jokowi gitu ya, jangan korban Mulyono ya. Oh ini kaos ya, statement dikasih ya. Nah itu makanya ya bukan kasihan Mulyono, dia mau melarikan diri, terus nanti kalau ijazah palsu itu kan dikejar, kan itu kan miliknya Hari Mulyono gitu loh. Jadi biar confused nanti. Oke, sekali lagi itu yang ya. Ya. Siapa yang pertama kali netizen sebenarnya dapat dari ini nggak apa-apa nih informasinya. Memang dari lingkungan yang mau dilantik juga.
Dari netizen. Ya, ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi itu Pak Narko, gitu, nggak apa-apa. Tapi memang kita tunggu dulu, karena beliau juga nunggu. Kalau heboh sebelum tanggal 20 nanti nggak jadi dilantik. Jadi biarkan. Tapi artinya sekarang yang penting sebenarnya sudah ada garis batas yang jelas. Bapak dan Ibu, hari ini saya akan closing statement dengan, kalau tadi ada Mas Refli sudah mau bikin pantun soal Fufu Fafa. Oh ya, karena closing statement udah pakai ini. Maka kita juga punya lagu. Kenapa Gibran suka bagi-bagi susu? Nah, karena ada lagunya. Fufu Fafa susu bendera. Nah, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Roy. Jadi lagunya unik ya. Kemarin di Al Jazeera Kalian dengar Roy Suryo ya kan? Tetap ngotot ya kalau Fufu Fafa itu milik Mas Gibran. Dan Fufu Fafa pemilik akun Fufu Fafa telah menghapus 21.100-an lah ya kan postingan. Tapi ada yang mbak-mbak yang pernah menantang Roy Suryo untuk membuktikan ya kan, bawa laptop ya semuanya ya kan, untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu, bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Dan bahkan mbak-mbak itu mengatakan kalau yang dihapus ya kan, yang 2000 lebih itu dihapus, postingan 2000 lebih itu yang dihapus itu postingan yang mengarahkan kalau pemilik akun aslinya bukan Gibran gitu, yang itu yang dihapus ya kan. Nah, kalau soal yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo ya dibiarin gitu ya kan. Nah, gitu ya guys. Nah, jadi kalau yang paham tentang media sosial yang dulu-dulu ya kan, akun Kaskus ya kan, dia pasti tahu lah ya kan siapa punya akun Fufu Fafa yang sebenarnya. Bukanlah Mas Gibran, karena yang dihapus itu postingan-postingan yang mengarahkan ke pemilik aslinya ya, bukan yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo, memfitnah dan mencaci maki anak Pak Prabowo. Bukan itu yang dihapus ya guys, melainkan yang menunjukkan kalau akun Fufu Fafa itu bukan Mas Gibran, itu yang dihapus. Nah, jadi gimana nih guys kalau menurut kalian tentang Roy Panci? Silahkan komen di bawah. Dan ya sampai di sini saja lah ya, aku udah bosan lah, muak lah melihat orang-orang ini yang menyiapkan sesuatu. Ya mungkin demo lagi ya kan, nggak tahu lah ya, pasti dia akan demo tanggal 10 ini ya kan. Ataupun sebelum tanggal 10 ya, kita lihat aja besok lusa pasti dia demo itu, tapi nggak bakal banyak gitu ya kan guys. Apapun lah guys, kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.